Saudara, tahun ajaran baru sekolah segera dimulai pada Juli 2020 bulan depan. Namun di tengah pandemi ini, mayoritas sekolah di Indonesia masih harus menerapkan metode pembelajaran jarak jauh. Sedangkan sekolah-sekolah yang sudah diperbolehkan menerapkan metode belajar tatap muka harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Sore tadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan panduan penyelenggaraan tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2020 mendatang bersama sejumlah menteri terkait. Mendikbud menegaskan sekolah-sekolah yang berada di zona merah, oranye, dan kuning masih dilarang melakukan aktivitas belajar mengajar tatap muka. Dalam situasi COVID ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Sementara itu, sekolah-sekolah yang berada di zona hijau dan sudah diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan belajar tatap muka, Kementerian Kesehatan menginstruksikan semua fasilitas kesehatan yang berada di sekitar sekolah perlu melakukan pendampingan. Jelas melalui fasilitas pelayanan kesehatan di sekitar sekolah yang kami surati dan kami himbau atau kami perintahkan untuk bisa melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah yang buka, melakukan promotif dan preventif, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dipastikan berlangsung dengan aman, lancar, sehat, dan selamat. Itu yang Terkait pembelajaran jarak jauh yang masih harus diterapkan 94% sekolah usia dini, dasar dan menengah di Indonesia, keterampilan digital serta akses internet yang dimiliki guru dan siswa masih menjadi kendala terbesar. Seperti yang terjadi di Sitaro, Sulawesi Utara, sulitnya akses jaringan internet membuat 104 sekolah dasar terpaksa melaksanakan ujian penilaian akhir semester dari rumah dengan metode tatap muka. Ujian pun hanya bisa dilakukan secara manual dengan diikuti 5 siswa per rumah. Kesulitan akses internet juga dialami sejumlah pelajar di Desa Suwatu, Grobogan, Jawa Tengah. Beramai-ramai para pelajar ini harus mendaki perbukitan sejauh 2 km demi mendapatkan sinyal internet. Lalu di Sekolah Dasar Candi Rejo 2, Kecamatan Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta, karena kesulitan sinyal dan akses internet, sejumlah siswa yang tinggal di perbukitan harus didatangi gurunya satu persatu untuk mendapatkan materi pelajaran. Pertama sosial media, kemudian lihat ekonomi, kemudian juga keluarga, istilahnya orang tua yang sibuk bekerja itu. Jadi siswa itu kadang tidak mengirimkan tugas. Jadi kita inisiatif untuk mendatangkan diri ke rumah siswa, membimbing siswa meskipun tidak bisa tiap hari. Berdasarkan data dari Federasi Serikat Guru Indonesia, hanya sekitar 47% sekolah di Indonesia yang punya akses internet, sedangkan 53% sisanya belum punya akses internet. Ini pun belum ditambah kendala murid yang tidak memiliki biaya paket internet. Tentu ini yang harus jadi perhatian pemerintah, karena keterampilan digital dan akses internet jadi kunci sukses metode pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi. Tim Liputan, Kompas TV.